Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 30 September 2021 kita memperingati Santo Hieronymus. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang mengalami sukacita dan terberkati oleh karena kabar baik yang diwartakan, semakin banyak orang tentunya akan mengalami salum, akan mengalami damai sejahtera di dalam tiap hati orang yang turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, mewartakan kerajaannya. Bila kita mengamini dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa, keilahiannya sungguh luar biasa ada padanya, lalu kita patut bertanya dalam diri juga, mengapa Ia yang maha kuasa, yang maha dahsyat itu berkenan memilih dan juga mengutus banyak orang dalam ikut ambil bagian mewartakan kerajaan Allah? Tidakkah itu lalu mengaburkan keilahian dan kemahakuasaannya? Bila Ia maha kuasa, pasti Ia bisa melakukan segalanya seorang diri tanpa harus mencari bantuan orang lain. Dan saudara-saudariku yang terberkati, ternyata Tuhan kita tidak seperti itu. Ia justru melibatkan banyak orang dalam mewartakan kabar sukacita Injil. Tadi dikisahkan ada 70 orang yang diutus berdua-dua untuk mewartakan Injil kerajaan Allah. Dan inilah hebatnya Tuhan kita. Kemahakuasaannya dan keagungannya justru nampak ketika banyak orang yang ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah sebagai utusannya, di mana tadi lewat mereka banyak karya mukjizat yang dilakukan oleh mereka. Maka semakin nyatalah karya agung kemuliaan Tuhan lewat mereka yang mau turut ambil bagian dalam sukacita kerajaan. Maka tentu disinilah bahwa sukacita orang beriman dan tentunya sukacita kita adalah ketika kita juga ikut serta dalam karya perutusan Tuhan, yaitu ikut serta mewartakan kabar sukacita Injil. Walaupun di tengah menjalankan tugas perutusan kita sebagai pewarta kabar sukacita Injil dan membawa kabar sukacita Injil di tengah dunia, kita menghadapi tantangan dan kesulitan dan bahaya dikisahkan tadi dalam ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba
ke tengah-tengah serigala. Itulah situasi bahaya kita sebagai pembawa kabar sukacita di tengah dunia, ancaman seperti anak domba di tengah serigala. Tetapi tentunya kita sebagai anak domba memiliki gembala agung, gembala yang luar biasa kuasanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang tentunya Ia tidak akan membiarkan kita, domba-dombanya, begitu saja ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam mewartakan kerajaannya. Saudara-saudariku yang terberkati, bahaya yang ada itu sejatinya tidak berasal dari luar diri kita, tetapi bahaya itu yang sejatinya adalah ada dalam tiap diri kita, di mana bahaya ketika kita tidak meyakini, tidak yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertaimu, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bila saya dan Anda yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai, maka segala bahaya yang mengancam dengan ragam macam bentuknya pun kita akan bisa mengatasinya, kita akan bisa melaluinya. Kita lihat pengalaman para murid di mana mereka kendati pun mengalami bahaya seperti domba di tengah serigala, tetapi mereka bisa mengalahkannya. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dipulihkan karena nama Yesus yang mereka wartakan. Saudara-saudariku yang terberkati, semoga keyakinan para murid juga menjadi keyakinan kita, di mana kuasa Tuhan Yesus selalu menyertai dan juga ada dalam tiap kita. Dan dalam diri kita, setiap pribadi yang sudah dibaptis, kita meyakini bahwa Roh Allah Maha Kudus akan terus menguduskan dan mendesak kita supaya bisa mewartakan kabar baik. Dan oleh karena baptisan, kita sebagai umat beriman tidak keliru dalam percaya. Lewat cara hidup yang biasa dan sederhana sekalipun, kita bisa menjadi pewarta kabar suka lewat tutur sapa, tindakan, dan keseharian kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cintanya akan sabdamu dalam kitab suci. Semoga kami pun semakin dikobarkan oleh sabdamu yang penuh daya itu, agar kami pun turut bersemangat mewartakan nilai-nilai kerajaanmu, cinta kasih, kebenaran, dan damai sejahtera di tengah masyarakat dan lingkungan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin.